Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat beliau sampai hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita, anak istri kita untuk mengerjakan ibadah salat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bersabar di dalam mengerjakannya. Ini merupakan perintah untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Salah satu dari 3 dimensi sabar adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Di dalam Islam ada rukun Islam, 5 rukun Islam yang merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Di antaranya adalah salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat harta, menunaikan ibadah haji jika mampu melaksanakannya. Ini adalah kewajiban rukun Islam yang 5 yang wajib kita kerjakan. Dan melaksanakan kewajiban kita memerlukan kesabaran, karena tuntutan-tuntutan agama kadang-kadang dirasa berat oleh sebahagian orang. Banyak orang-orang yang meninggalkan Islam karena mereka merasa berat dengan tuntutan-tuntutan agama. Kita katakan bahwa hidup enggak akan bisa lepas dari tuntutan. Kita mau lari dari tuntutan agama, ada tuntutan dunia yang tiap hari harus kita kejar, kita lakukan. Tidak bisa tidak untuk melanjutkan kehidupan jasmani kita. Maka kita perlu melaksanakan tuntutan-tuntutan dunia. Tiap hari kita pergi kerja, keluar jualan, berniaga, dan tuntutan-tuntutan dunia lainnya yang juga berat. Lalu mengapa kita merasa berat dengan tuntutan akhirat, yang mana itu untuk kehidupan rohani kita? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta sesuatu yang banyak
berat dan lebih. Hanya 5 perkara. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mungkin kita semua sudah mengucapkannya. Salat cuma 5 waktu sehari semalam. Itu pun banyak sekali faedah yang bisa kita raih. Di samping untuk melatih kita disiplin. Cuma 5 waktu sehari semalam. Allah ringankan dari 50 kali sehari semalam. Puasa juga tidak berat. Hanya 1 bulan dalam setahun, di bulan Ramadan. Itu pun tidak seharian, tidak 24 jam. Dari pagi sampai petang. Itu pun Allah perintahkan kita untuk sahur dan segera dan cepat berbuka. Zakat harta itu juga tidak berat karena ini berlaku atas orang-orang kaya yang mampu. Orang miskin tidak dikenai zakat. Haji itu bagi yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup. Lalu apa yang berat dari tuntutan agama? Tidak ada. Bahkan ketika ada seorang yang datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, apa yang harus aku lakukan dalam Islam? Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian dia berkata, aku tidak akan menambah lebih dan tidak mengurangi. Nabi berkata kepada orang itu, aflahin sadaqah. Sungguh beruntung dia jika dia benar-benar melakukannya. Jadi tidak ada yang berat dari tuntutan agama. Lebih berat tuntutan dunia yang membuat kita stres, pusing. Banyak orang-orang yang tertekan karena tuntutan-tuntutan dunia. Maka tuntutan agama tidaklah berat. Hanya saja kita perlu bersabar untuk melaksanakannya. Maka Allah perintahkan kita untuk bersabar di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Di antaranya adalah salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah kamu di dalam melaksanakannya. Dalam menyuruh keluargamu untuk mengerjakan salat. Kadang-kadang kita menyuruh anak-anak salat itu susah sekali. Terutama salat subuh sudah dibanguni tidur lagi. Besok juga demikian, besok lusa juga demikian, hampir tiap hari dibanguni. Sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu di dalam melaksanakan perintah Allah itu, yaitu menyuruh keluargamu untuk salat. Apalagi anak-anak remaja, mungkin masih anak-anak gampang disuruh ke masjid. Sudah remaja justru berat. Seperti kambing diseret ke air. Dibangunkan pagi nggak bangun hingga matahari terbit. Maka sabarlah kita menyuruh keluarga kita untuk menunaikan dan mengerjakan salat ini. Dan kita juga sabar di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Salat 5 waktu. Kadang-kadang ada perasaan berat, malas datang ke masjid. Bukan malas salat, tapi malas datang ke masjid. Sudah azan tapi masih enak duduk-duduk di rumah. Kadang-kadang ada perasaan malas datang ke masjid. Kenapa? Karena sedang nunggu warung, belum datang pembeli. Malas ke masjid, kenapa? Sedang kongko-kongko dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya. Jadi kadang-kadang perasaan malas itu datang meliputi hati. Maka kita harus sabar di dalam mengerjakan ibadah salat itu. Wastabir 'alaiha. Sabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata istibar, wastabir. Ini berasal dari akar kata tasabbar. Ya, tasabbar. Itu adalah muqaddimah bagi istibar. Sebagaimana takassub adalah akar kata dari iktisab. Artinya adalah kita melakukan sabar itu terus-menerus. Baru dikatakan istibar atau tasabbar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tasabbara sabbarahullah." Barang siapa yang tasabbar, yaitu terus-menerus sabar, melatih dirinya untuk sabar, tidak hanya sekali sabar tapi berulang-ulang terus-menerus. Itulah makna tasabbur. Dari situlah diambil kata istibar. Ya, hingga Allah memberikan kepadamu kesabaran.
Wa man tasabbara sabbarahullah, maka Allah akan berikan kesabaran itu kepadanya. Maka di dalam ayat ini Allah tidak perintahkan untuk sabar saja. Wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha, tidak, tapi wastabir 'alaiha. Istibar adalah sabar yang dilakukan terus-menerus, tidak putus, tidak ada jeda, tidak ada henti. Baru dikatakan kita istibar. Nahnu narzuquka la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kami tidak meminta, kami tidak menuntut dari kamu rezeki, dan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang rezeki setelah perintah sabar. Sabar untuk mengerjakan salat. Kadang-kadang bertabrakan di dalam kehidupan kita antara mencari rezeki dengan menunaikan salat. Maka Allah lanjutkan ayat itu dengan perintah, dengan pernyataan la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rezeki itu kepadamu. Maka jangan takut kita kehilangan rezeki yang membuat kita tidak sabar di dalam melaksanakan kewajiban. Alasan yang terbanyak orang-orang keluar dari kesabaran di dalam melaksanakan kewajiban adalah alasan rezeki. Takut dia kehilangan rezeki atau kurang rezekinya sehingga dia mengorbankan kewajibannya. Sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak beranjak dari kedainya, dia tidak beranjak dari tempat kerjanya, dia tidak beranjak dari pekerjaannya. Kenapa? Karena dia takut rezekinya berkurang. Maka Allah mengatakan nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Maka jangan takut kurang rezeki, hilang rezeki karena melaksanakan kewajiban. Maka sabarlah kamu di dalam melaksanakan kewajiban itu. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik, happy ending hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Buah dari sabar itu di ujung, di akhir, bukan di awal. Wal aqibah, yaitu akibat, kesudahan, itu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah ya, kita harus bersabar di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyontohkan satu ibadah, yaitu salat. Dan ini berlaku untuk semua kewajiban-kewajiban agama. Puasa, zakat, haji, sebentar lagi kita akan melaksanakan kewajiban kurban dan lain sebagainya. Kita harus sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, dan kita terus-menerus melakukan kesabaran itu, istibar, tasabbar, yang melatih diri dan terus-menerus membawa diri kepada kesabaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di atas kesabaran? Itu pertanyaan mungkin yang hadir di dalam hati kita, benak kita. Bagaimana saya bisa istiqomah di atas kesabaran? Karena kenyataannya kadang-kadang sabar itu ditinggalkan, atau sabar itu kita tinggalkan. Kita tahu kita harus sabar, tapi kita memilih tidak sabar. Demikianlah memang kenapa, apa rahasianya? Karena sorga itu memang dipagari dengan perkara-perkara al-makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Dipagari sorga itu dengan al-makarih, yaitu perkara yang dibenci oleh nafsu. Nafsu tidak menyukainya, kita tidak bisa sabar terhadapnya. Itulah dia pagar sorga, yang mana kita perlu bersabar untuk dapat melewati pagar sorga itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu perkara yang bisa mengokohkan kesabaran kita adalah sabar berjamaah. Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran surat Al-Kahf.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta. Allah mengatakan di dalam ayat ini, sabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru berdoa kepada Rabb-Nya pagi dan petang, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikhlas beribadah. Sabarlah kamu bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah matamu berpaling dari mereka, jangan tinggalkan mereka. Karena kamu mengharapkan zinatal hayatid dunya, turidu zinatal hayatid dunya. Karena mengharapkan dunia, godaan rezeki, harta. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan sebenarnya perlunya kita bersabar bersama orang-orang yang sabar. Itu akan mengokohkan kesabaran kita. Kita beribadah, salat 5 waktu diperintahkan untuk berjamaah. Kita salat bersama-sama kaum muslimin yang lainnya. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa sabar melaksanakan kewajiban ini. Ada beberapa ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban di dalam Islam yang dilakukan berjamaah. Suasana jamaah itu juga kita bisa rasakan ketika kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, apalagi haji, nggak bisa sendirian, pasti berjamaah. Kenapa kewajiban-kewajiban ini dilakukan berjamaah? Bukankah lebih baik dikerjakan di rumah saja supaya menjaga keikhlasan? Seperti sholat-sholat sunnah yang tidak wajib ya, itu dianjurkan di rumah. Mengapa sholat fardu ini, sholat Jumat misalnya, kita tidak kerjakan di rumah saja? Supaya lebih ikhlas, supaya orang lain nggak tahu amal kita. Mungkin ada pikiran seperti itu. Tapi salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa sabar melaksanakan kewajiban ini. Kalau sendirian kita nggak sabar, mungkin akan kita tinggalkan, kita lalaikan, minimal kita kerjakan di akhir waktu. Tapi kalau kita berjamaah bersama kaum muslimin lainnya, kita bisa sabar. Kita bisa sabar sholat dengan waktu durasi yang lebih lama karena kita berjamaah. Contohnya di bulan Ramadan, kita sholat tarawih. Kalau sendirian kita tidak sabar berlama-lama sholat. Tapi ketika kita bersama kaum muslimin, agak panjang imamnya membaca ayat pun kita sabar. Kenapa? Karena kita bersama-sama kaum muslimin. Salah satu tips untuk sabar adalah kerjakanlah kewajiban itu bersama kaum muslimin, seperti sholat 5 waktu ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah perintahkan kita untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jangan kita berpaling dari mereka. Artinya kalau mau sabar, jangan tinggalkan lingkungan yang saleh. Salah satu kunci kita bisa sabar adalah kita bersama orang-orang yang sabar. Kita melihat orang yang sabar. Salah satu cara untuk menjadikan kita orang yang sabar adalah kita bergaul dengan orang-orang yang sabar. Kita melihat mereka, kita hidup bersama mereka, sehingga kita mengerti apa itu sabar. Kita bisa menyontoh mereka, kita bisa meniru, meneladani sabar mereka. Jangan kamu berpaling dari mereka, dari lingkungan yang soleh. Orang-orang yang soleh ini karena mengharapkan dunia. Kalau kita kejar dunia dari persahabatan, kita tinggalkan orang-orang ini, orang-orang soleh ini yang kita anggap tidak membawa keuntungan. Apa untungnya saya bergaul dengan orang-orang soleh ini? Enggak ada. Mungkin lebih bagus bergaul dengan ahlud dunia yang tiap hari ngejar dunia, berebut-rebut dengan dunia. Mungkin kita anggap itu lebih baik. Allah mengatakan, jangan tinggalkan orang-orang soleh ini karena kamu mengharapkan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari akhirat. Kadang-kadang kita lebih suka bergaul dengan ahlud dunia itu karena kita anggap membawa keuntungan, lebih keren, lebih maju, lebih menguntungkan secara duniawi. Tapi Allah mengatakan jangan ikuti orang-orang seperti itu. Wa kana amruhu furuta. Sementara urusan mereka berantakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikianlah salah satu tips
agar kita bisa sabar, yaitu bergaullah dengan orang-orang yang sabar. Jangan tinggalkan komunitas yang saleh. Orang-orang sabar ini, orang-orang yang sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Dengan itu kita bisa sabar. Kita bisa lihat orang-orang yang memisahkan diri dari lingkungan yang saleh. Akhirnya dia meninggalkan sholat, atau melalaikan sholat dari waktunya, atau meninggalkan kewajiban agamanya. Kenapa? Karena lingkungan yang tidak saleh. Tidak ada yang bisa dicontoh dari mereka dari kesabar. Akhirnya dia menjadi orang yang fasik, keluar dari perintah Allah, tidak melaksanakan kewajiban agamanya. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita di dalam melaksanakan kewajiban agama kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, laksanakan kewajiban agama sampai datang yakin kepada dirimu, yaitu kematian kepadamu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah rahimakumullah. Inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil majid wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa aqimis salah.